Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah akan bercerita pengalaman Abah dulu tahun 80-an lah. Ketika itu Abah masih belajar magang di sebuah rumah sakit di daerah Bandung Selatan, daerah Pangalengan. Rumah sakit tersebut didirikan pada pemerintahan Belanda karena waktu itu memang Abah ya statusnya masih siswa kan, magang. Biasa kebiasaan Abah tuh orang udah pada tahu lah dari dulu kan, bahwa kalau tiap sore itu poli, karena kebetulan di lingkungan rumah sakit itu ya, walaupun tempat Abah jauh jadi diwajibkan gitu berlatih gitu di sana. Sepulang dari udah poli itu Abah dipanggil sama dokter waktu itu, disuruh ikut jadi kerja malam sama perawat-perawat senior. Mungkin ya dalam hati Abah juga udah tahu maksudnya. Satu, untuk belajar bagaimana seorang perawat itu harus bekerja malam, karena dulu itu ya perawat, namanya perawat dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu misalnya pergantian, kalau di pabrik tuh pergantian shift lah, pergantian jaga ya. Begitu masuk tuh nggak langsung duduk di kursi, di meja enak-enak kayak sekarang main HP kan. Kalau dulu nggak. Begitu pergantian, nah kita serah terima buku laporan kegiatan yang shift sebelumnya. Kita baca misalnya, oh ada pasien yang gimana penyakitnya, perlu penanganan gimana. Nah, udah itu udah pergantian, yang shift siang pulang kita masuk, shift malam kan kita kerja sampai pagi kan. Nah di situ waktu itu kebetulan Abah itu bertiga jaga tuh, dia jaga sama perawat senior lah gitu. Nah, setelah itu pas di perawat senior itu ada satu itu yang tugasnya jaga umum. Jadi saat itu udah beres segala macam, memberi instruksi sama kita kan, yang berdua pamit mau pindah ruangan ke depan kan, jadi UGD lah gitu, karena jaga umum itu. Ya udah, tinggal kita berdua kan di situ. Biasa kita, namanya saya kan masih siswa kan, baca-baca buku pelajaran lah. Nah, sambil dalam hati ya kurang fokus walaupun membaca. Jadi kenapa cuma saya yang ditugaskan ikut waktu itu dinas malam kan. Oh mungkin ini pembelajaran untuk Abah gitu. Di samping tahu cara kerja, suasana pada malam hari, yang utama Abah tuh langsung inget, oh ini kayaknya nih menguji mental gitu kan. Yang namanya di rumah sakit ya, rumah sakit itu dimanapun udah pasti gitu. Pasti apa, Bang? Pastinya gini, cerita-cerita orang. Iya. Ada yang apa istilahnya tuh? Pengalaman. Nah itu, jadi pasti ke arah mistik lah. Nah, mau di kota, apalagi ini kan rumah sakitnya jauh dari perkotaan, baik dari perkampungan, perkebunan itu sendiri kan gitu. Jadi rumah sakit itu rumah sakit umum atau untuk yang pekerja aja gitu, Bah? Sebetulnya ya itu rumah sakit khusus untuk perkebunan. Jadi semua karyawan dari kebun-kebun itu kan banyak unitnya biasanya. Kebun 1, 2, 3 kalau nggak salah di sana tuh sampai sekitar 6 atau 7 perkebunan. Iya. Termasuk juga ada perkebunan swasta kalau nggak salah ya, yang di situ dulunya dikuasai oleh pemerintahan Inggris.
Tapi kalau ada yang sakit pasti ke sana. Tapi rumah sakit kita juga ya nggak menolak pasien umum karena daerah itu tuh jauh kalau ke kota Bandung. Jadi daerah sekitarnya sekecamatan itu ya pasien umum pun pasti berobat ke sana ya, ke rumah sakit yang Abah magang itu. Jadi terbuka juga buat umum gitu ya, Pak ya? Iya gitu. Jadi ya singkat cerita ya udah gitu ya. Abah tuh berpikirnya positif aja, oh ini supaya mental Abah kuat karena sebagai perawat itu di samping harus kita itu siaga ya, sopan, pokoknya telaten merawat. Ternyata nah yang paling penting itu mental, harus jadi pemberani karena tidak menutup kemungkinan suatu saat itu akan menemui hal-hal mistik tersebut gitu. Terus Abah ada gitu bah pengalaman mistis di itu, rumah sakit itu? Waktu itu ya paling sekitar setengah jam lah. Perawat senior itu yang berdua sama Abah sambil ngobrol itu, tahu-tahu pintu ada yang ngetuk. Perawat wanita minta tolong bahwa di ruangan wanita, oh iya Abah itu kan bertugas di ruangan laki kan gitu. Nah ada perawat wanita, sebut aja Mawar lah gitu ya. Nah, minta tolong bahwa di ruangan wanita tersebut ada pasien yang perlu bantuan karena istilahnya tuh sakitnya kritis gitu. Ya udah, jadi perawat senior yang tadi sama Abah tuh pergilah ke sana gitu. Tinggal Abah sendiri kan di ruangan di ruangan itu jaga. Menjaga pasien yang sebegitu banyak itu, sekian ruangan kan. Nah, dari situ kok perasaan udah keadaan dingin, sepi, ingat Abah, waduh ini malam Jumat nih. Oh pas malam Jumat? Malam Jumat, wah langsung teringat lah cerita-cerita yang dari kawan baik yang sama-sama magang di rumah sakit itu sebagai siswa, juga dari perawat-perawat senior, bahwa kalau malam Jumat itu pasti ada kejadian. Mulailah gitu, rasa cemas tuh ada, takut juga ada. Waktu itu sekitar jam 12 lebih sedikit lah kayaknya. Pintu ada yang buka. Wah, Abah bahagia nih, lagi cemas-cemasnya kan. Dikira Abah itu kawan itu udah pulang. Nah, tapi kawan senior itu. Kawan yang senior itu. Nah, kedengaran lah langkah kaki. Tak 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 gitu. Tapi nggak langsung masuk ke ruangan. Dia malah kayak yang ngontrol setiap ruangan gitu. Ditunggu hampir setengah jam, kok nggak ada balik nih perawat senior tuh gitu kan. Abah kan penasaran. Berarti Abah posisi lagi di ruangan Abah gitu? Iya, di ruangan biasa, kita kan punya ruangan khusus gitu untuk perawat kan. Nah, Abah penasaran, walaupun lagi buku itu sebetulnya keadaan kan lagi nggak karuan lah gitu. Iya. Dihantui rasa takut kan. Ya udah, simpan buku, Abah buka pintu. Begitu mau masuk ruangan yang di sebelah kanan, buka langsung, Abah nggak bisa gerak. Karena di situ Abah, waduh, saya bilang, bener kata orang nih. Jelas itu di pojok, di pasien yang paling pojok itu lagi berdiri sosok Belanda tinggi besar, pakaian dokter biasa, bukan alat stetoskop segala macam, kayak lagi meriksa gini. Abah kok? Oh, berarti tadi yang suara tadi itu ternyata sosok dokter Belanda
yang dulu mendirikan rumah sakit itu dan kebetulan meninggal di situ. Dan makamnya pun ada di pinggir lokasi rumah sakit. Di situ Abah cuma terkesima dan nggak bisa berhenti melihat gitu kan. Setelah dia kan tadinya memeriksa si pasien itu kan. Nah, begitu udah memeriksa, dia langsung balik badan melihat ke Abah sambil tersenyum. Wah, di situ Abah langsung lunglai terduduk sambil megang pintu ini. Tapi mata ini nggak bisa berkedip, tetap aja lihat gitu. Betapa nggak tahulah apa rasa waktu itu, namanya takut kan. Udah gitu, Abah ya inget itu tadi, karena perawat itu harus berani. Iya. Walau dalam keadaan gimana ya memaksakan diri berdiri. Gitu. Mencoba untuk tenang lah Pak. Ya mencoba untuk tenang gitu kan. Nah, begitu Abah berdiri lagi, pas lihat udah nggak ada. Oh, udah gitu kan, udah nggak ada. Ya udah Abah tuh, udah biasa ya udah. Lihat kanan kiri pasien pada tenang, pada tidur semua, sepi gitu di sana. Oh. Ya udah, baliklah Abah ke tempat tunggu lagi. Nah, sambil menenangkan diri kan, sekitar udah tenang lah kita. Ya udah bisa sambil kita sedikit nyanyi lah gitu, menghilangkan sambil kadang-kadang berdiri kan. Dulu kan di tempat jaga itu nggak pakai kaca, cuma pakai kayak triplex segini kan, jadi bisa lihat keadaan pasien tenang. Ketika Abah lagi tenang-tenang duduk, pada saat itu terjadi lagi. Ada lagi Pak? Ada lagi gitu, yang bikin Abah merinding dan ketakutan gitu. Dari kejauhan tuh terdengar gitu ada langkah lagi kan. Langkah, tapi kayak pakai sandal itu, plak. Itu Abah posisinya masih sendiri? Posisi masih sendiri. Posisi Abah kan membelakangi pasien kan. Tapi kan dekat gitu jalan, tak, bolak-balik terus. Abah nggak nyangka yang gituan lagi, gitu kan. Jadi nyangkanya pasien yang mau ke kamar mandi lah, biasa gitu. Karena waktu itu ya sekitar jam 2 atau setengah 3 kan. Udah biasa kadang-kadang ada pasien yang mau ke kamar mandi, karena kamar mandinya kan terpisah gitu dari ruangan, agak jauh ke belakang. Abah ya diem aja gitu. Cuma tetap kalau yang namanya makhluk gitu kan, ini tuh terasa bulu kuduk berdiri. Wah, cuma lama-lama jadi jengkel gitu. Kenapa? Bolak-balik terus, takut sampai ke sana kemari, ke belakang lagi, ke depan lagi gitu, antara kamar mandi sama ruangan pasien gitu kan. Suara yang jalan. Iya, suara yang jalan itu sambil membelakangi kan Abah. Bukan membentak sih, ya agak keras lah suara. Bolak-balik aja sebilang ganggu orang tidur gitu. Udahlah, gitu. Abah kan berdiri, itu kan membalikkan badan ke belakang, tahu-tahu dia kan mau balik lagi ke kamar mandi. Pas lihat gini, waduh, udah deh. Badannya berdarah, ya. Terus si ininya tuh keluar, si otaknya ke belakang, pakai kain sarung. Astagfirullahaladzim, kata Abah. Ya, udah gitu. Dia ke kamar mandi, Abah ikuti. Masih terlihat bolak-balik. Situ, untuk menghilangkan rasa takut, Abah tanya, cari apa kamu? Cari mata. Dan di situ kayaknya sih entah pingsan entah apa, kayaknya sekitar berapa detik tuh Abah tuh kayak blank gitu.
kayak blank gitu kan. Ini pasien yang 2 hari yang lalu abah tolong karena kecelakaan. Abah kenal itu. Kenal gitu, entah dari daerah mana, karena kalau nggak salah itu orang pasien umum gitu ya. Jadi dia itu kronologisnya begini, di daerah sana itu kan banyak perkebunan rakyat, petani ya, yang menanam segala macam lah sayuran. Nah, dia itu pemanen kol yang bulat-bulat itu. Pakai truk kan sampai ke atas gitu. Itu udah kebiasaan di sana. Semua karyawannya itu pemanen tuh duduknya di atas kol itu yang penuh itu. Nah, 2 hari yang lalu itu ada kejadian bahwa entah remnya blong gimana ya, di jalan turunan itu si truknya itu masuk jurang. Nah, kebetulan dia itu duduknya paling atas, jadi begitu mungkin truknya itu agak miring sedikit, dia jatuh duluan kena batu. Dan begitu truknya nggak tahan, langsung bannya itu melindas dia. Dari orangnya tinggi besar itu cuma segini, seperti angka 8, dan ini itu hancur, gepeng, ininya keluar.